Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Oke teman-teman, kali ini aku cuman mau ngingetin lagi ya, manifestasi itu simple, jangan dibikin pusing ya. Gak ada rules yang bener-bener kaku ya. Kalau misalnya banyak banget ya kalau misalnya ngedengar dari kemarin free will lah, terus apalagi kemarin tuh jangan pakai kata tidak, terus kalau misalnya afirmasi itu sama dengan pelet. Aku tuh suka bingung ya sama orang-orang yang ngajar seperti itu. Konsepnya dari mana, mohon maaf ya, mintanya sama siapa gitu loh. Kalau aku pribadi ya, kan katanya kita ngajarin tentang energi, ngerti nggak law of attraction itu apa ya? Law of attraction kan ngobrolin tentang energi, apa sih yang sering kamu pancarkan, sesimpel itu. Dan balik lagi deh, kalau misalnya ngobrolin tentang otak ya, kalau misalnya ada orang yang bilang jangan pakai kata tidak ya, otak itu pintar ya, cuman memang ada penjelasan. Kalau kita belajar tentang ilmu otak ya, penjelasannya apa? Otak itu adalah yes producing machine, approve producing machine. Apapun yang kamu katakan, baik atau buruk, plus atau negatif ya, negatif atau positif ya, dia akan selalu menerima yes. Oke, jadi apapun yang sering kamu katakan pada diri kamu sendiri, dia akan menerimanya. Oke, komando, arahkan ya. Apapun yang sering kamu katakan, positif atau negatif, apa yang sering kamu katakan, yang kamu ucapkan, yang kamu doakan ya, baik atau buruknya, itu akan diterima ya, dan itu akan dipancarkan ke alam semesta ya. Pinter, ganteng, kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu sering mengatakan aku tuh hidupnya cancel delete sial, aku itu gak akan bisa balik lagi sama pasangan yang spesifik, aku itu tidak bisa mendapatkan hal yang spesifik ya, iya, kamu akan hanya mendapatkan apa yang kamu pancarkan, apa yang kamu yakini. Makanya kalau misalnya kamu punya trauma, gak bisa menarik hal yang spesifik, dibikin dulu dong energinya. Katakan dong pada diri sendiri, aku mampu mendapatkan yang spesifik, aku bisa mendapatkan yang spesifik, aku yakin pada kemampuanku dan kemampuan Tuhan mampu mewujudkan ya hal yang spesifik atau pasangan yang spesifik gitu, karena Tuhan, bukan karena diri kita sendiri ya. Kita tidak ada kekuatan tanpa Tuhan. Ingat, sambungkan lagi sama Tuhan ya. Kenapa sih kita itu harus selalu tersambung sama Tuhan? Kan ini ngomongin energi. Tuhan itu sumber daya energi ya, yang paling besar, yang paling powerful dah kalau misalnya disebut kayak gitu ya, yang paling powerful yang ada di alam semesta ini. Kita kan pengen sampai langit ketujuh ya, makanya bagaimana hubungan kamu sama Tuhan ya? Ayolah, kalau misalnya kamu menggantungkan pada diri sendiri, jadinya terbatas. Makanya untuk tidak terbatas, kita sambungkan pada Tuhan. Oke, pinter ya. Jadi kalau misalnya pakai kata tidak, pakai kata jangan, gimana Kak? Nggak masalah ya, nggak sih? Gak masalah kan. Yang paling penting tuh impress di kamunya apa. Kalau impressnya saya tidak tertolak, ya artinya memang saya tidak tertolak. Masa artinya saya tertolak? Ih, bego apa saya ya? Mohon maaf ya, aduh maaf terlalu kasar. Cancel delete ya, maksudnya kayak, kok kamu gak bisa ngebedain kata tidak? Atau misalnya jangan pakai kata jangan ya. Terus kalau misalnya jangan disentuh itu panas, terus kamu mau nyentuh itu panas, gimana sih gitu loh ya. Yang paling benar, aku katakan lagi, otak itu tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang tidak. Apa yang kamu proses dengan 5 panca indera, dia sebut real. Apa yang kamu proses dengan panca indera yang ada di dalam spiritual sensation ya, atau misalnya imajinasi kamu, apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat sesuatu atau yang kamu ucapkan berulang-ulang kali dan kamu merasakan sesuatu, itu dianggap sama otak juga real. Positif atau negatif ya, positif atau negatif. Jadi this is
your brain is so powerful, apalagi subconscious mind-nya. Subconscious mind memiliki kekuatan 90% dibanding ya conscious mind atau pikiran sadar. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah dibikin pusing juga, Kak, kalau misalnya aku lagi sedih, bisa nggak aku bermanifestasi? Ya bisa, mau sedih, mau marah, mau apa, handle dulu yang ngebuat kamu nggak nyaman, entah itu sedih, entah itu marah dan lain-lain. Terima dulu, karena dengan kamu menerima, energinya itu acceptance tuh energinya itu 350 Hz, bukan lupakan, nantinya jadi bentrok. Ya nggak apa-apa, emosi itu memang harus dikeluarkan, kalau enggak disurprise, maksudnya jadi ditekan tuh jadinya bom waktu, nantinya tertekan hidup kamu nantinya. Ya keluarkan, ya sesimpel kalau lagi sedih, aku melepaskan sedih, ya aku terima aku lagi sedih, ya aku lepaskan sedih. Yang penting jangan spiral ya, kalau misalnya kamu catch yourself spiral, kalau misalnya kamu lagi spiral banget, tahu spiral, kamu memikirkan yang negatif atau membuat skenario yang negatif, jangan-jangan aku memang nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat itu, jangan-jangan ya. Atau apalagi kayak aku sudah berdoa tapi Tuhan tidak mengabulkannya, jangan-jangan itu udah suuzon sama Tuhan. Hati-hati ya, belum tentu terlalu semangat ya Allah ya, belum tentu teman-teman apa yang kamu lihat saat ini tuh selamanya permanen seperti itu ya, karena energi itu ngeflow, selalu berubah ya, tergantung dari kamu perceive atau misalnya melihat ini tuh dari kacamata apa ya. Kalau misalnya kamu, kan kita datang ke dunia ini untuk mendapatkan sesuatu atau misalnya merubah sesuatu ya, kita datang untuk sebuah perubahan. Kalau kamu tidak suka dengan apa yang tersaji, ya simple, saya melepaskan yang saya tidak sukai, saya fokus dengan yang saya inginkan. Aku serahkan urusan ini pada Tuhan, aku serahkan entah bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah ini. Yang aku tahu Tuhan Maha mengabulkan. Aku yakin Tuhan akan memberikan solusi, aku yakin Tuhan akan mengabulkan doa-doaku. Kepada siapa lagi kalau misalnya aku meminta atau berdoa, kalau misalnya bukan kepada yang Maha mendengar. Kalau kepada yang Maha mendengar aja tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku Tuhan? Ayolah negi ngerengek sama Tuhan ya, kayak gitu. Jadi teman-teman, fokuskan kembali. Kalau misalnya lagi lagi ngerasa yang tidak baik-baik aja, ya, handle dulu. Oke, bukan ini yang aku inginkan, aku melepaskan ini. Kan kalau misalnya sering ngelihat live aku, teman-teman tahu ya, saya melepaskan ini ya, udah agak enak, semenit 2 menit langsung teman-teman bikin afirmasi yang memang teman-teman inginkan atau revise on the spot. Kalau misalnya tadi kepikiran, mantan belum ada WA ya, yang kamu tuju belum nge-WA kamu nih, belum ngechat kamu nih, atau masih diblokir gitu ya, cancel delete. Saya melepaskan, saya masih diblokir, saya melepaskan belum balik, saya mau udah balikan ya. Dia mau udah hubungin aku, dia bener-bener bucin sama aku, dia hubungin aku, dia selalu mengingat aku, dia telepon aku sekarang, dia hubungi aku sekarang. Sesimpel itu loh ngarahin. Ya nggak sih, handle dulu pokoknya. Kalau misalnya lagi ngerasa yang nggak baik-baik aja, handle dulu, hubungkan dulu lah, atau nggak hubungkan dulu kamu dengan Tuhan kamu ya. Lepaskan dulu resistance-nya ya, bisa dengan zikir dulu. Kalau misalnya kamu muslim ya kan, zikiran dulu sambil saya melepaskan ini ya. Coba sih jangan itunya, jangan diajak main lagi deh ya. Leave the 3D alone, nih bahasa aku, leave the 3D alone. Biarkan dia mau ngeronggeng, dia mau ngapain ya, itu sudah basi. 3D itu sudah basi ya, gak usah diajak main. Masa kamu main terus sama yang udah basi, jadinya yang basi terus yang kamu tarik ya kan. Kamu pengen perubahan yang baru, bikin makanan yang baru ya. Kalau misalnya yang basi itu komposisinya seperti itu ya, ganti komposisinya sekarang, dia ya makanan yang lebih baik, kandungannya lebih baik, dengan pikiran-pikiran yang lebih baik lah. Sesimpel itu. Aku harap teman-teman mengerti dengan penjelasan aku ya, kadang-kadang ngaler ngidul ya.
Ya, gitu aja ya teman-teman. Atau misalnya masih ada yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar biar nanti aku jelaskan di video selanjutnya. Bye.